Selamat datang kembali. Hari ini kita bersama Profesor Jeffrey Sachs untuk membahas Israel Raya. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami. Sen ska observera worth of the nation. Baik, Anda baru saja menerbitkan sebuah artikel tentang masa depan proyek Israel Raya. Saya pikir tempat yang bagus untuk memulai adalah dengan membahas bagaimana konsep ini didefinisikan dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap kawasan yang lebih luas. Betul sekali. Israel adalah sebuah negara. Negara itu didirikan dengan batas-batas tertentu pada tahun 1948 ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya setelah rencana pembagian yang telah disetujui oleh PBB pada tahun sebelumnya, 1947. Proklamasi kemerdekaan Israel memicu penentangan dan perang karena negara-negara Arab menolak rencana pembagian itu, yang sebenarnya tidak mengikat, hanya bersifat rekomendasi. Israel menjadikan rencana itu sebagai dasar untuk deklarasi kemerdekaan sepihak pada tahun 1948. Israel memenangkan perang itu dan mengambil lebih banyak wilayah. Lalu pada tahun 1967 terjadi apa yang disebut Perang 6 Hari, dengan berbagai perdebatan tentang siapa yang memicunya dan bagaimana perang itu dimulai. Tapi faktanya, dalam perang itu Israel perihal sewilayah yang dulu merupakan mandat Britain atas Palestina. Dengan karut setelah perang tahun 1967, Israel mengaksori seperti wilayah tersebut. After the 1967 war. Lalu, setelah Israel dan Mesir mencapai kesepakatan, wilayah yang dulu disebut Semenanjung Sinai, yang juga direbut pada tahun 1967, dikembalikan kepada Mesir melalui perjanjian damai. Tapi Israel pada kenyataannya tetap mempertahankan kendali atas 3 wilayah utama dengan populasi besar warga Arab Palestina. Gaza, tepi barat, yaitu wilayah Palestina di sebelah barat Sungai Yordan, dan Yerusalem Timur, yang juga merupakan kawasan dengan penduduk Arab Palestina yang padat. Istilah Proyek Israel Raya digunakan untuk menggambarkan keinginan mempertahankan seluruh wilayah yang direbut dalam Perang 6 Hari, serta menolak pembentukan negara Palestina dalam bentuk apapun. Proyek ini, dengan berbagai nama, sudah ada sejak awal gagasan tentang tanah air Yahudi pertama, yang disebut demikian. Pada masa deklarasi Balfour, ketika wilayah ini masih berada di bawah British. This area was under the British mandate, and it has been an ideology, though not by any means. Dan ini telah menjadi sebuah ideologi, meskipun tentu bukan satu-satunya ideologi dalam gerakan Zionis, yang berarti ideologi politik tentang negara Yahudi di wilayah ini. Ideologi ini sudah ada sejak tahun 1917. Sejak deklarasi Balfour membuka jalan bagi tanah air bagi orang Yahudi di wilayah yang dulu merupakan Palestina Ottoman, yang kemudian menjadi Palestina Mandat Britania. Sampai akhirnya, Inggris melepaskan klaimnya demi mencari solusi pasca Britania melalui semacam pembagian wilayah. Jadi proyek Israel Raya berpendapat bahwa wilayah ini milik mereka, dan akan tetap menjadi milik mereka. Masalah dengan ideologi Israel Raya, baik dari sisi praktis, hukum maupun moral, adalah kenyataan bahwa ada sekitar 8 juta orang Arab Palestina dan sekitar 8 juta orang Yahudi Israel yang hidup di tempat yang dulunya disebut Palestina Britania. Which was British Palestine, and it's the 8 million Israeli Jews. Dan menurut ideologi Israel Raya, 8 juta warga Yahudi Israel itu akan memerintah atas 8 juta warga Arab Palestina, atau mengusir mereka, atau melakukan pembersihan etnis di wilayah itu, atau bahkan membunuh mereka, yang juga sedang terjadi dalam jumlah yang mengejutkan di Perang Israel di Gaza. Jadi, pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu adalah pemerintahan paling ekstrem dan radikal yang pernah dimiliki Israel. Dan pemerintahan ini benar-benar berpegang pada proyek Israel Raya. Saya bisa tambahkan, dalam versi yang lebih luas dari gagasan Israel Raya, ambisinya bahkan melampaui batas wilayah mandat Inggris, karena 2 alasan. Pertama, para pendukung Israel Raya meyakini bahwa Israel perlu menguasai wilayah di Suriah, seperti dataran tinggi Golan,
atau wilayah di Lebanon, misalnya di selatan Sungai Litani. For example, south of the Litani River, in order for Israel to be secure. So there's a security. Agar Israel bisa benar-benar aman, ada argumen keamanan yang mengatakan bahwa wilayah Israel Raya meluas melampaui perbatasan Israel saat ini. Ada juga argumen teologis dari para penganut ideologi keagamaan ini, yang berpendapat bahwa menurut Alkitab Ibrani, yang bagi umat Kristen disebut Perjanjian Lama, dan bagi umat Yahudi disebut Taurat, Tuhan menjanjikan tanah yang lebih luas dari wilayah mandat Britania. Dari sungai besar di Mesir, yang dalam teks kitab suci tidak selalu diartikan sebagai sungai Nil, meskipun kadang ditafsirkan begitu, sampai ke sungai besar di Mesopotamia, yaitu sungai Efrat. Karena itu, sebagian ideolog keagamaan percaya bahwa itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Yahudi, sebuah tanah yang membentang jauh melampaui wilayah mandat Britania. The British mandate and the U.S. ambassador to Dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel saat ini, Mike Huckabee, yang merupakan seorang fundamentalis Kristen evangelikal, menyebarkan gagasan bahwa Israel berhak mengambil wilayah dari Mesir sampai ke Sungai Efrat, karena itu adalah janji Tuhan. Dalam sebuah wawancara yang cukup terkenal dengan Tucker Carlson beberapa bulan lalu, Huckabee dengan terbuka mengatakan, ya apapun yang bisa diambil Israel, itu milik Israel. Karena itu janji Tuhan dalam kitab Kejadian. Pernyataan itu sungguh mengejutkan dan alasannya banyak sekali, dari sisi praktis, hukum, moral, etika, sampai teologis. Para teolog, baik yang Yahudi maupun non-Yahudi, benar-benar merasa terkejut dan terguncang oleh ucapan Huckabee. Tapi bagaimanapun juga, hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, gagasan Tel Raya berarti kebebasan bertindak tanpa batas di kawasan yang lebih luas. Impunity within the broader region. Now, all of this matters because Israel has been. Semua ini penting karena Israel sudah menjalankan doktrin ini di bawah Netanyahu selama 30 tahun. Netanyahu pertama kali jadi Perdana Menteri pada tahun 1996. Sejak itu, dia sudah beberapa kali menjabat dan memimpin sebagian besar dari 3 dekade terakhir. Dia berasal dari gerakan politik Likud, partai yang masih dia pimpin sampai sekarang, yang menganut pandangan tentang Israel Raya dengan alasan keamanan. Netanyahu sendiri sebenarnya bukan orang yang religius, dan baru belakangan ini saja dia mulai menggunakan argumen dari teks-teks Alkitab. Dalam piagam pendiriannya tahun 1977, Likud menyatakan bahwa seluruh wilayah dari Sungai Yordan sampai Laut Tengah harus berada di bawah kedaulatan Israel. Jadi akar pandangan ini sebenarnya sudah ada sejak sekitar 50 tahun yang lalu. So this goes back 50 years basically. And in the mind and ideology even. Dan dalam pemikiran, dalam ideologi, bahkan sebelum piagam pendirian Likud sudah ada gagasan itu. Jadi misi Netanyahu selama ini adalah mempertahankan kedaulatan Israel atas seluruh wilayah Palestina mandatori. Tapi di koalisi yang sekarang, dan ini sebenarnya kelanjutan dari arah yang diambil Israel sejak piagam pendirian Likud tahun 1977, dorongan keagamaan jadi makin lama makin dominan. Mereka ini para fanatik atau ekstremis agama. Mereka menganut, jujur saja ini tidak enak untuk diucapkan, tapi mereka menganut gagasan tentang supremasi Yahudi, yang sebagai seorang Yahudi Amerika, saya anggap benar-benar menjijikan, memuakan, dan bertentangan 2000 tahun ajaran Yahudi di bawah tradisi rabbinik. Orang-orang seperti ini tidak mencerminkan sejarah Yudaisme. Sebagai seorang Yahudi, saya bisa bilang bahwa pandangan orang seperti Smotrich dan Ben Gvir itu berbeda, bersifat fasis, menjijikan, dan menurut saya benar-benar ekstrem. Pandangan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Yudaisme rabbinik, yang justru mengajarkan hal yang sangat berbeda. Tapi yang mereka bawa adalah gagasan supremasi, yang didasarkan dalam arti tertentu pada tafsir bahwa Tuhan telah menjanjikan Israel kepada umat pilihannya. Karena itu, mereka merasa berhak menaklukkan tanah ini, bahkan dengan membunuh sebanyak mungkin orang jika dianggap perlu. Dan ini juga pandangan yang, bagaimana ya saya bilang sangat menarik tapi juga sangat kesukuan, bahwa nyawa yang dianggap penting hanyalah nyawa orang Yahudi,
sementara nyawa non-Yahudi tidak dianggap penting. Jewish lives and that non-Jewish lives don't matter. Smotrich and Ben-Gvir Smotrich dan Ben-Gvir kadang mengatakannya secara harfiah bahwa untuk setiap satu nyawa orang Yahudi yang hilang dalam konflik ini, 100 atau bahkan 1000 nyawa orang Arab harus dibalas. Itu sesuatu yang sangat vulgar. Tapi, dan ini poin saya, pandangan seperti itu adalah keyakinan yang berlaku, doktrin dari pemerintahan Israel saat ini. Jadi ini bukan ideologi pinggiran, ini adalah doktrin resmi pemerintah Israel. Sekarang, untuk menutup soal apa yang disebut Israel Raya, Netanyahu sudah menganut gagasan ini selama 30 tahun. Seperti yang saya katakan, ada dua aliran pemikiran. Pertama, argumen keamanan, bahwa Israel hanya bisa aman kalau menjadi Israel Raya. Kedua, argumen keagamaan, bahwa ini adalah tujuan Tuhan, dan dengan begitu, bangsa Yahudi sedang menebus atau mewujudkan tujuan Tuhan itu. Dan sekarang kedua pandangan ini berjalan berdampingan dalam politik Israel. Saya perlu menambahkan dengan cepat bahwa pandangan keagamaan itu mulai menguat setelah tahun 1967, terutama dengan masuknya ratusan ribu pemukim ilegal dari Israel ke wilayah yang diduduki Palestina. Disebut ilegal karena hukum internasional melarang menetap di wilayah yang diduduki. Wilayah yang seharusnya dikembalikan kepada entitas politik yang sah, bukan Israel tapi entitas Palestina. Namun, ratusan ribu pemukim tetap datang. Sebagian karena ingin punya kolam renang dan lahan yang lebih luas, tapi banyak juga yang datang karena alasan keagamaan. Dari situlah muncul gagasan supremasi Yahudi yang sekarang ada di pemerintahan. Semua ini berkembang selama beberapa dekade. Dan satu hal terakhir, maaf kalau agak panjang, tapi poin terakhirnya adalah ketika Netanyahu berkuasa, dia mendapat dukungan kuat dari Amerika dan juga penasihat-penasihat Amerika yang berpengaruh. Idete with word Breus Perini. And the idea was the following. Greater Israel would lead to Israel Raya akan memicu perlawanan bersenjata. Karena pada dasarnya itu adalah penolakan terhadap hak politik penentuan nasib sendiri bagi rakyat Arab Palestina. Majelis Umum PBB juga sudah menyatakan bahwa bukan hanya orang Palestina punya hak untuk menentukan nasib sendiri, tapi mereka juga punya hak untuk berjuang dengan senjata demi hak itu. Gagasan itu bukan sesuatu yang di luar hukum internasional. Hak untuk berjuang bersenjata demi penentuan nasib sendiri sudah diakui berulang kali oleh Majelis Umum PBB. Jadi Netanyahu dan para penasihat Amerikanya bilang, ya, kami akan mendukung Israel Raya. Mereka tahu ini akan menimbulkan masalah. Akan ada perlawanan. Apa yang mereka sebut terorisme, sementara orang lain menyebut perjuangan untuk penentuan nasib sendiri. Semuanya tergantung pada retorika dan cara pandang masing-masing. Tapi yang dikatakan Netanyahu itu sangat relevan, dan dia didukung oleh kelompok neokonservatif di Amerika Serikat. Dia bilang yang mereka sebut terorisme, atau yang oleh pihak lain disebut perjuangan bersenjata untuk menentukan nasib sendiri, tidak bisa diberantas hanya dengan melawan para militan itu. Cara memberantasnya, kata dia, adalah dengan menggulingkan pemerintahan yang mendukung para militan tersebut. Jadi, bukan soal mengalahkan Hamas atau Hezbollah secara langsung. Menurut mereka, yang harus diperangi adalah pemerintah yang mendukung kelompok militan itu. Itulah ideologi mereka. Sekali lagi, saya merasa itu menjijikkan. Karena cara menghadapi pemberontakan bersenjata seharusnya adalah dengan duduk bersama dan merundingkan solusi politik yang menjamin hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Dan itulah yang dimaksud dengan gagasan seperti solusi dua negara yang sudah diusulkan sejak tahun 97, bahkan sebenarnya sejak tahun 47. Tapi bagi Netanyahu ini adalah perjuangan bersenjata, sebuah perjuangan bersenjata yang harus dihancurkan. Dan cara dia menghancurkan apa yang dia sebut terorisme adalah dengan menggulingkan pemerintahan lain. Sekarang dia berhasil menguasai politik Amerika. Itu benar. Israel di bawah Netanyahu berhasil menggerakkan POK Amerika mendukung cita-cita Israel Raya. Ini cukup mengejutkan. Dan ini juga kisah yang sangat rumit dalam politik Amerika.
bukan cerita yang sederhana. Tentu saja, ada orang Yahudi Amerika yang menjadi bagian dari lobi itu. Ada juga keterlibatan langsung Israel dalam politik Amerika yang dilakukan tanpa henti. Tapi ada juga satu hal lain yang rumit dalam budaya Amerika, yaitu kelompok Kristen evangelis seperti Huckabee. Mereka ini jumlahnya puluhan juta pemilih, dan sebagian besar terkonsentrasi di Partai Republik serta di basis pendukung Trump. Nah, mereka juga, berdasarkan pandangan Alkitab, mengatakan bahwa tanah itu milik Israel. Tapi, perlu dicatat, mereka bukan mengatakan itu karena mencintai orang Yahudi atau mencintai Israel. Mereka mengatakan begitu karena, menurut pembacaan mereka terhadap Alkitab, syarat bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua adalah Israel harus menguasai tanah itu. Jadi mereka melihatnya sebagai nubuat, bukan sebagai semacam hadiah untuk bangsa Yahudi. Bahkan dalam tafsir Alkitab mereka yang bersumber dari kitab Wahyu, mereka percaya bahwa orang Yahudi akan mati dalam perjuangan terakhir, atau akan bertobat, atau akan dihukum dalam penghakiman terakhir. Semua ini terasa sangat aneh. Tapi sejak tahun 96, pemerintah Amerika pada dasarnya mendukung apa yang disebut Proyek Israel Raya. Dan sejak itu, mereka terus berperang untuk membela klaim Israel, termasuk menjatuhkan pemerintahan yang mendukung hak-hak Palestina. Irak adalah contoh yang jelas. Perang Amerika Serikat tahun 2003 melawan Saddam Hussein untuk menggulingkan pemerintah Irak sepenuhnya didasarkan pada alasan yang dibuat-buat. Itu dibangun di atas propaganda yang sengaja disebarkan bahwa Amerika harus menyerang Irak setelah peristiwa 11 September untuk mencegah Irak memperoleh atau membongkar senjata pemusnah massal. Tapi kemudian terbukti, senjata itu sama sekali tidak ada. Dan mereka bilang, oh maaf, kami kira senjata itu ada. Tidak, mereka tahu sejak awal bahwa senjata itu tidak pernah ada. Ini adalah rencana Netanyahu dan kelompok neokonservatif untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang mendukung perjuangan Palestina dengan dalih palsu, dengan kebohongan, sebuah perang yang sepenuhnya dibangun di atas kebohongan. Dan hal ini sudah berlangsung selama 30 tahun. Hampir semua perang di kawasan itu dalam satu bentuk atau lainnya melibatkan CIA, Mossad, dan gagasan tentang Israel Raya sebagai motivasinya. Jadi, upaya menggulingkan Bashar al-Assad di Suriah, yang merupakan operasi CIA bernama Operasi Timber Sycamore, disetujui oleh Obama sekitar tahun 2012 sampai 2013, yang menugaskan CIA untuk menggulingkan Assad, juga dilakukan atas dorongan ide Israel Raya. Kenapa? Karena Assad punya hubungan dengan Iran, dan Iran dianggap sebagai pendukung Hamas dan Hizbullah. Jadi, poros perlawanan yang disebut-sebut itu dianggap harus dikalahkan dengan cara menggulingkan Bashar al-Assad. Needed to be defeated by overthrowing Bashar al-Assad. That turned out to be a 15-year bloody... Itu ternyata menjadi perang berdarah selama 15 tahun, dipicu oleh Amerika Serikat, diperpanjang oleh Amerika Serikat, dan disangkal oleh Amerika Serikat karena mereka menyebutnya Perang Saudara Suriah. Padahal tidak ada yang saudara sama sekali di situ. Itu adalah perang yang dijalankan oleh CIA dan Mossad untuk membentuk pemerintahan yang tidak akan mendukung rakyat Palestina. Singkatnya, sejak tahun 1996, Iran sudah menjadi target utama bagi para pendukung konsep Israel Raya. Dan ketika perang yang sekarang ini dimulai pada tanggal 28 Februari 2026, saat Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran dalam perang agresi yang sama sekali tidak diprovokasi, sepenuhnya ilegal, sepenuhnya tidak masuk akal dan akhirnya gagal, pada saat itu, Netanyahu menulis di Twitter, ini adalah impian saya selama 40 tahun. Saya membaca itu dan cukup terkejut. Selama ini, itu paling baik selama tidak tahun. Saya tidak tahu apa freelance seperti yang begini atau Perdana Menteri. Because I didn't know what his dream was for the 10 years before he became prime minister, but this is his dream of 40 years. Well, tapi ini adalah impian dia selama 40 tahun. Nah, maksud saya begini, Netanyahu pulanglah, bawa mimpimu sendiri. Jangan bawa ke Amerika Serikat. Dan bagi Amerika Serikat, konsep Israel Raya itu bukan proyek Amerika.
Itu bukan kepentingan Amerika. Itu tidak sesuai dengan moralitas, tidak sesuai dengan teologi, tidak sesuai dengan hukum internasional. Itu menjijikan. Itu perang tanpa akhir. Dan alasan kenapa Amerika Serikat mendukung hal ini adalah sebuah aib. Karena ada lobi politik, orang-orang yang tidak berpikir jernih, uang besar dalam kampanye, puluhan juta pemilih Protestan evangelis yang menantikan akhir zaman, dan banyak hal aneh lainnya. Saya hidup di negara yang agak gila, yang bisa melakukan hal seperti ini. Tapi ini sudah menjadi perang tanpa henti selama 30 tahun untuk sesuatu yang sama sekali tidak punya pembenaran. Jadi, itulah yang disebut Israel Raya. Ya, saya mau bilang di tahun 90-an, proyek Israel Raya itu sebenarnya masih punya peluang besar untuk berhasil. Maksudnya, waktu itu didukung oleh satu-satunya negara adidaya di dunia yang memberikan dukungan tanpa syarat untuk proyek itu. Tapi sejak saat itu, kita melihat dunia mulai berubah jadi multipolar. Saya rasa perang dengan Iran dulu dimaksudkan untuk membalikan keadaan itu, mengembalikan dominasi Amerika Serikat sekaligus supremasi Israel di kawasan. Tapi dengan kekalahan di sana sekarang, yang bukan cuma mengubah peta kekuatan tapi juga posisi Amerika sendiri, kita lihat Amerika mulai menjaga jarak dari Israel. Tentu tidak semua, tapi ada kelompok-kelompok yang dulu tidak pernah mengatakannya secara terbuka. Saya cuma ingin bertanya singkat, apa dampaknya terhadap proyek Israel Raya? Maksud saya, apa pilihan strategis Israel sekarang? What are Israel's strategic options now? I sincerely hope the idea of Greater Israel is finished. Saya sungguh berharap gagasan tentang Israel Raya itu sudah berakhir. Titik. Itu harapan pribadi saya. Gagasan itu menjijikan. Ada 8 juta orang Arab Palestina dan sama sekali tidak ada alasan untuk genosida, pembersihan etnis, atau pemerintahan apartheid. Harus ada solusi. Dan bagi banyak orang yang cukup masuk akal dan alami, seharusnya ada satu negara yang demokratis dan bersifat dua bangsa. Ada banyak contoh untuk itu. Saya bisa ambil Belgia sebagai contoh. Dengan komunitas Wallen dan Flemish. Maak het record. Je Shepherds were DS, Stark Tank Stren. Arab it's right on the road for it har began. Nombahan, die Bibel die base mine roman, at Marguerite Street, het edinger my than. Complexities of the multi-ethnicities. So Israel could be Jadi, Israel bisa saja menjadi satu negara, negara binasional, atau seperti yang sudah diatur dalam hukum internasional, dan menjadi niat Majelis Umum PBB sejak tahun 1947, dan terutama setelah tahun 1967. Dua negara, satu negara Palestina dan satu negara lain yang hidup berdampingan. Banyak orang bilang itu sekarang sudah ketinggalan zaman. Saya tidak tahu apa yang disebut ketinggalan zaman. Kedua solusi yang tidak mungkin menurut saya, adalah negara apartheid atau pembunuhan tanpa kendali yang terus dilakukan oleh Israel, baik di Gaza maupun di tepi barat. Kekerasan di tepi barat sungguh mengejutkan. Para pemukim Israel menyeret warga Palestina, membunuh mereka, merampas tanah mereka, dan membakar rumah-rumah. Ini harus berhenti. Kekerasan ini, perilaku yang benar-benar tidak manusiawi, kebencian antar kelompok, dan Partai Jewish Power, yang memang merupakan nama salah satu partai politik yang sedang memerintah Israel saat ini, dengan ide supremasi seperti itu. Semua itu harus berhenti. Ada dua alasan utama kenapa mungkin sekarang situasinya mulai mendekati akhir, dan kamu menekankan salah satunya yang sangat penting. Amerika Serikat dan Israel tidak bisa memaksakan solusi ini ke kawasan. Mereka berpikir Israel pernah menyerang Lebanon sebelumnya, Hezbollah sudah dilemahkan, Suriah sudah digulingkan, pengaruh Iran sudah ditekan, Hamas juga sudah dilemahkan, kalau bukan dikalahkan, lewat perang di Gaza dan genosida di Gaza. Jadi ada pandangan yang bilang, oke, kita sudah hampir sampai, tinggal menjatuhkan rezim Iran. Tapi ternyata itu cuma delusi. Ngomong-ngomong, kalau waktu itu mereka tanya ke kamu atau ke saya pada tanggal 28 Februari, kita pasti bilang itu delusional. Tapi mereka tetap jalan terus, berpikir perang ini bakal selesai dalam 1 hari.
Dan ternyata bukan cuma nggak selesai dalam satu hari, tapi Iran itu negara yang canggih, besar, dengan lebih dari 90 juta penduduk. Mereka punya rudal hipersonik, teknologi luar angkasa, dan teknologi drone yang sangat maju. Mereka juga punya kemampuan untuk menghancurkan sebagian besar kawasan sekitarnya. Jadi mereka punya kemampuan penangkal yang nyata, dan itu sudah mereka tunjukkan. Itulah sebabnya sekarang ada kesepakatan yang masih rapuh dan baru terbentuk ini. Karena Iran menutup selat, menunjukkan kekuatan militernya, dan Amerika Serikat nggak punya opsi militer yang bisa mencegah kehancuran kawasan Teluk dan ekonomi dunia. Akhirnya Trump bilang, oke, kita hentikan ini. Dan nama itu dari side ini seperti ini. Dan saya sependapat dengan Trump soal ini. Tentu saja saya tidak setuju dengan dia yang memulai perang ini, karena itu konyol. Tapi saya setuju dengan dia soal mengakhiri perang, karena mau bagaimana lagi? Tidak ada pilihan lain. Ini benar-benar jalan buntu. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya berharap proyek Israel Raya ini sudah di ujung napasnya. Tapi alasan lainnya ada di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Amerika selama ini sebenarnya menjadi penopang utama proyek Israel Raya. Eropa, karena Bais al-Assad memang mengikuti kemauan Israel sampai batas tertentu, tapi dukungan saya jauh lebih kecil. Sedangkan Amerika mendukung karena kekuatan lobi Zionis memang sangat terur, dan semacam lobi ganda. Pertama, ada komunitas Yahudi Amerika, dan hubungan mereka dengan Yahudi Israel dalam mendorong isu ini. Yang kedua adalah kelompok Kristen Zionis seperti Huckabee. Selama 30 tahun, mereka menjadi lobi yang sangat kuat di Amerika Serikat. Tapi yang terjadi sekarang, Glenn, adalah dengan genosida di Gaza. Orang-orang yang menyaksikan ini setiap hari mulai memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan kenapa tidak ada negara Palestina berdampingan dengan negara Israel? Kenapa tidak ada solusi untuk hal ini? Dan ketika mereka mendengar bahwa pihak Arab mengatakan, ya, kami akan berdamai dan menjalin hubungan normal kalau ada negara Palestina melalui inisiatif perdamaian mereka, orang Amerika mulai sadar bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah dengan situasi ini. Jadi, dalam waktu cuma 3 tahun, opini publik di Amerika berubah dari mendukung Israel menjadi mendukung rakyat Palestina. Pandangan terhadap Israel sekarang sangat negatif. Dan sikap terhadap perang di Iran juga benar-benar buruk. Orang Amerika benci perang itu. Mereka benci karena perang itu nggak ada gunanya. Biayanya mahal dan bikin harga bensin naik. Selain itu, perang itu kejam. 160 siswi tewas di hari pertama karena Palantir nggak bisa mengatur sistem penargetannya dengan benar. Ayo, ini keterlaluan. Jadi rakyat Amerika benar-benar muak dengan semua itu. Dan Trump juga memperhatikan hal ini, apalagi dia sedang menghadapi pemilihan di awal bulan November. Dan yang terjadi, Glenn, di kota saya, di New York City, beberapa hari lalu, benar-benar luar biasa. New York City adalah tempat dengan konsentrasi orang Yahudi terbesar, terutama Yahudi Amerika. Kota ini sangat kental dengan komunitas Yahudi, bukan berarti ini kota Yahudi, tapi penduduk Yahudinya memang sangat banyak. Para pemilih di New York memilih kandidat yang menentang gagasan Israel Raya. Dalam satu pemilihan pendahuluan untuk Kongres, ada 2 kandidat Yahudi yang saling berhadapan. Yang satu adalah anggota Kongres petahana, yang punya sikap biasa saja. Kami membenci Israel, kami mendukung apapun yang dilakukan Israel. Yang satu lagi, seorang anggota Dewan Kota mengatakan, saya maju melawan Israel, melawan ekstremisme Israel, dan melawan kandidat saya yang mendukungnya. Jadi siapapun yang bilang ini ada hubungan dengan antisemitisme atau hal lain, jelas tidak tahu apa-apa. Ini adalah 2 orang Yahudi yang saling bersaing, dan kandidat yang anti-Israel menang telak. Lalu ada 2 pemilihan Kongres lain, yang bukan antara 2 orang Yahudi, bahkan bukan kandidat Yahudi sama sekali. Tapi justru kandidat yang mengatakan kami berdiri bersama rakyat Palestina, menang dengan sangat meyakinkan.
itu di New York City. Dan hal ini terjadi di seluruh Amerika Serikat. Saya terus bilang, saya sudah katakan sejak hari-hari pertama perang Israel di Gaza, saya sudah sampaikan ke Duta Besar Israel untuk PBB, dan saya sudah katakan berkali-kali, Israel sedang kehilangan satu-satunya dukungannya karena sikap ekstremnya. Orang Amerika akan mendukung Israel, tapi mereka tidak mendukung gagasan Israel Raya. But they do not support Greater Israel. Yeah, that's an important distinction. Ya, So, itu perbedaan yang penting. Jadi, saya ingin berterima kasih karena sudah meluangkan waktu. Saya tahu hari ini cukup sibuk di Turki. Kalau kita punya lebih banyak waktu, saya ingin sekali menanyakan soal komentar Naftali Bennett tentang Turki, yang disebut sebagai ancaman utama berikutnya bagi Israel. new main threat to Well, Israel. let me Baik, saya cuma saling dari Korea saya surbal. Yungat nas deti sparodower. one word about that, which is that Sebuah proyek yang sama sekali tidak bisa diterima, tidak bermoral, dan ilegal, seperti konsep Israel Raya. Pasti akan ada perlawanan, dan perlawanan itu tidak akan hilang, karena gagasan yang mereka ajukan pada dasarnya keliru. Jadi yang terjadi dengan para pendukung Israel Raya ini adalah, karena mereka mengejar tujuan yang pada dasarnya tidak adil, mereka akhirnya melihat musuh di mana-mana. Jadi ketika Naftali Bennett bilang, Turki berikutnya, ya, siapa yang tidak berikutnya? Sebenarnya para pendukung Israel Raya ini sedang berbalik melawan Amerika Serikat. Baiklah, Amerika Serikat adalah satu-satunya pendukung Israel dalam semua ini. Jadi mereka boleh saja berbalik melawan Amerika, tapi pada akhirnya mereka akan kehilangan satu-satunya dukungan yang mereka punya. all they want, but they will lose their only support. The fact of the matter is, Faktanya begini, para politisi ini harus mulai memikirkan ulang apa itu Israel. Kalau Israel terus bertindak seperti negara yang bertindak semaunya sendiri, mereka tidak akan mendapat dukungan dari manapun. Keberlangsungan Israel sendiri akan terancam secara mendasar, bukan karena dunia luar, tapi karena perilakunya sendiri yang tidak terkendali. Jadi ketika Naftali Bennett membanggakan diri, seolah-olah dia akan kembali jadi Perdana Menteri dari negara dengan 10 juta penduduk, dan mengatakan mereka akan menantang Turki, negara dengan 90 juta penduduk. Ayo, itu tidak masuk akal. Hal yang sama mereka lakukan terhadap Iran, negara lain dengan 90 juta penduduk. Ini sudah jadi sesuatu yang tragis, bahkan absurd. Dan delusi seperti ini harus dihentikan, supaya kita bisa menuju perdamaian. needs to stop so that we can go to peace. Well, Terima kasih, aning tiny scene iwe. over there. Great. Baik, dapat saya lagi, Terima kasih banyak.